Oke, kali ini kita akan membahas aspek kimia analisis yang berikutnya mengenai titrasi. Nanti ada 3 jenis soal. Yang pertama, diketahui 2 jenis larutan diuji dengan 4 jenis indikator dengan hasil sebagai berikut. Pertanyaannya, nilai pH dari larutan 1 dan larutan 2 berturut-turut adalah yang mana? Oke, untuk mempercepat kita cek saja. Jadi apakah ada pH dari antara larutan 1 dan 2 yang pilihannya berbeda-beda. Jadi nanti kita langsung tentukan menggunakan yang itu. Oke, kita coba lihat saja. Oh, ternyata tidak ada. Ya udah, berarti kita cek langsung saja. Misal kita akan cek untuk larutan yang pertama terlebih dahulu. Nah, berarti untuk mengecek pH kita harus membuat garis bilangan, di mana di garis bilangan ini kita masukkan angka-angka trayek dari yang paling kecil ke yang paling besar. Asal saja di sini paling kecil adalah 3,1, kemudian 4,2, kemudian ada 4,4, kemudian 6, kemudian 6,3, selanjutnya 7,6. Jadi kita buat garisnya asal aja, tidak usah rapi-rapi. Kemudian 8,3, yang terakhir adalah 10. Oke. Nah, kita akan mulai lihat dari larutan 1 terlebih dahulu. Larutan 1 menggunakan metil merah berwarna jingga. Oke, di sini tidak ada warna jingga, tapi kalian tahu bahwa jingga itu campuran merah dan kuning. Berarti nanti daerahnya antara 4,2 sampai 6,3. 4,2 sampai 6,3. Kemudian menggunakan metil jingga, di sini berwarna kuning. Di sini kuning berada di sisi kanan, berarti nanti kita menggunakan angka kanan, arahnya juga ke kanan. Dalam hal ini 4,4 ke kanan. Kemudian menggunakan bromtimol biru, warnanya kuning. Kuning berada di sisi kiri, angka kiri adalah 6,0, berarti 6,0 ke kiri. Kemudian yang berikutnya menggunakan fenoftalen, tidak berwarna berada di sisi kiri. Di sini angka kiri adalah 8,3, berarti 8,3 ke kiri. Oke, kita harus mencari daerah karena di sini ada 4 indikator ya, yang dilalui 4-4-nya. Oke, daerahnya ini. Oke, berarti ini pH-nya berada di 4,4 sampai 6. Karena pilihan 4,4 sampai 6 hanya ada 1, tanpa mengecek larutan 2, jawabannya jelas yang E. Ya, kita lanjut ke soal yang kedua. Berikut ini data hasil percobaan titrasi larutan MgOH2 dengan larutan HCl 0,1 molar. Ada 3 percobaan. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, massa MgOH2 yang bereaksi adalah berapa? Oke, kalau kalian menemukan soal di mana di soal itu ada kata-kata titrasi, kita bisa gunakan rumus Mavana. Molaritas asam, volume asam, Na di sini adalah
valensi asam atau jumlah H plusnya, sedangkan MP molaritas basa, ini volume basa, NP adalah valensi basa atau jumlah OH min ya di dalam basanya. Oke, kita ketahui bahwa MgOH2 nanti bertindak sebagai basa, HCl bertindak sebagai asam. Oke, kita masukkan molaritas asamnya, di sini sudah ada 0,1. Volume asamnya, oke, kita gunakan angka rata-rata. Jadi angka rata-rata itu nanti urutkan saja, terus kita ambil data tengah. Dalam hal ini sudah urut, berarti data tengahnya 20, berarti volume asamnya 20. Na, valensi asam, jumlah H di HCl adalah 1. MP molaritas basanya belum ada, berarti nanti kita cari. Volumenya karena semuanya 10, rata-ratanya jelas 10. Valensi basa karena di sini OH-nya ada 2, berarti juga 2. Kita hitung, berarti 0,1 kali 22 MP kali 20. Hasilnya adalah 2/20. Nah, karena di soal yang ditanyakan adalah massa MgOH2, berarti kita masukkan nilai molaritas ini ke dalam rumus M. Oke, rumus molaritas seperti yang di bahasan sebelumnya, massa dibagi MR kali 1000 per volume. Tadi molaritasnya sudah ada, 2 kali 10 pangkat min 2 dibagi 20. Sedangkan massanya kita cari, MR-nya kita hitung, jadi Mg ada 24, ini 16 tambah 1, 17, 17 kali 2, 34 tambah 24 berarti 58. Kemudian 1000 dibagi volume yang kita gunakan adalah volume MgOH2, karena yang ditanyakan MgOH2, berarti dibagi 10, berarti massa sama dengan 2 kali 58 dikali 10 dibagi 20 per 1000. Ini bisa kita coret-coret. Berarti 58 dibagi 1000 ketemunya 0,058. Berarti jawabannya adalah yang A. Kita ke soal yang ketiga, sebanyak 10 ml larutan HCl ditetesi dengan larutan NaOH 0,10 molar dan diperoleh kurva titrasi sebagai berikut. Pertanyaannya, berdasarkan titik ekuivalen yang dicapai, maka konsentrasi asam klorida, berarti HCl ya, yang dititrasi adalah berapa? Seperti soal yang tadi, kalau ada titrasi berarti rumusnya adalah Mafana. Asamnya di sini adalah HCl itu sebagai asam, sedangkan NaOH itu sebagai basa. Molaritas asam, ditanyakan ini konsentrasi asam. Volume asamnya sudah ada ya, ini 10. Na-nya nanti jumlahnya hanya 1. Molaritas basa ini sudah ada 0,1, nih juga ada. Nah, bagaimana dengan volume basa? Oke, di sini kan waktu titik ekuivalen. Titik ekuivalen itu ketika kurvanya dia lurus. Di sini volume yang kita gunakan adalah 25. Oke, berarti di sini 25. NP atau valensi basa, jumlah OH-nya ada 1. Berarti MA kali 10 sama dengan 2,5. Maaf, ini MA ya, bukan MP. Berarti MA itu 2,5 dibagi 10, ketemunya 0,25. Nah, soal berikutnya, sebanyak 20 gram kalsium oksida atau CaO dilarutkan dalam 500 air. 20 ml larutan ini dititrasi dengan HCl 0,8 molar. Hasil titrasi yang diperoleh ada 3 data. Pertanyaannya kadar kalsium oksida. Oke, ini tipe soal baru.
Tapi tetap karena di sini bab mengenai titrasi, rumusnya tetap mahfana. Oke, yang bertindak sebagai asam adalah HCl. Nah, jangan bingung untuk basanya. Oke, basa itu kan biasanya memiliki OH ya. Ingat aja di sini kan Ca itu aslinya nanti kalau saya tambah dengan air, itu akan membentuk suatu basa yaitu CaOH2. Kenapa OH-nya 2? Karena Ca aslinya berasal dari golongan 2. Oke. Berarti nanti dia bertindak sebagai basa. Oke, molaritas asam sudah ada ini 0,8. Volumenya asam, oke, kita ambil rata-rata ya. Ada 24, 25, dan 26. Data tengahnya ini sudah urut, berarti 25. Na-nya jumlahnya 1 ya di HCl. Molaritas basa belum ada. Volume basa, ingat tadi yang digunakan untuk titrasi dalam hal ini hanya 20, berarti kita ambil 20. Sedangkan NB-nya kita gunakan 2. Oke. Berarti 0,8 kali 25 adalah 20, MB dikali 40. MB-nya 20/40 atau 0,5. Nah, kalau ditanyakan kadar, berarti kita harus mencari massa secara perhitungan. Di sini sudah ada massa 20 gram, tapi itu adalah massa secara teori. Kita perlu menghitung massa hitung-hitungan atau massa dari hasil percobaan. Masuk ke rumus seperti tadi, bahwa molaritas adalah massa dibagi MR dikali 1000 per volume. Molaritasnya sudah ada, ini 0,5, masuk ke sini. Masanya dicari, mau MR-nya untuk CaO berarti 40 ditambah 16, 56 dikali 1000 dibagi volume. Nah, volume yang digunakan adalah volume air, yaitu 500. Berarti massa 0,5 kali 5,6 kali 500 dibagi 1000. Ini ketemunya 14 gram. Ini adalah massa berdasarkan perhitungan. Untuk mencari kadar berarti kita gunakan persen atau kadar. Massa hitung dibagi massa teori dikali 100%. Massa hitungnya tadi ketemu 14. Massa teorinya tadi 20 dikali 100%, berarti 1400 ya, dibagi 20 akan ketemu 70%. Berarti jawabannya yang E. Oke, sekian dulu untuk bab titrasi. Nanti kita lanjutkan ke bab berikutnya dalam kimia analisis. See you.